Di sini saya akan menjelaskan apa itu masa prenatal. Jadi, masa prenatal adalah periode awal kehidupan manusia, yaitu ketika sperma laki-laki membuahi ovum wanita hingga kelahiran. Periode ini berlangsung selama sekitar 280 hari atau 9 bulan. Periode prenatal memiliki beberapa ciri, yaitu 1. Pembauran sifat-sifat yang diturunkan kedua orang tua. Yang kedua, pengaruh kondisi tubuh ibu. Yang ketiga, kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan yang cepat. Yang kelima, banyak bahaya fisik dan psikis. Dan yang keenam, pembentukan sikap-sikap baru. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama fase germinal, 2 minggu pertama, yang kedua fase embrional setelah 2 minggu hingga 8 minggu berikutnya, yang ketiga fase fetal setelah minggu ke-8 sampai saat lahir. Nah, menurut ajaran Islam, periode prenatal dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode sulala, yaitu saripati dari tanah sampai menjadi nutfah atau air mani. Yang kedua, periode nutfah, yaitu sampai menjadi alaqah atau segumpal darah. Dan yang ketiga, periode alaqah, yaitu sampai menjadi mudghah atau segumpal daging. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya hamil. Yang kita ketahui bahwa salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah untuk mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan maqasid syariah, khususnya hifzi an-nasal. Pernikahan adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Ada pula periode-periode perkembangan prenatal. Yang pertama ada periode zigot atau germinal. Untuk periode zigot yang pertama ini, durasinya sekitar 2 minggu pertama setelah pembuahan. Prosesnya yaitu zigot terbentuk dari sel telur dan sperma. Zigot kemudian membelah diri secara cepat dan bergerak menuju dinding rahim. Yang kedua ada periode embrio. Untuk durasinya, periode ini yaitu minggu ketiga hingga minggu ke-8 setelah pembuahan. Perkembangannya, embrio sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan baik dalam maupun luar tubuh dari ibu. Yang ketiga yaitu ada periode fetal. Untuk durasinya minggu ke-9 hingga kelahiran. Prosesnya yaitu embrio yang telah berkembang sempurna disebut janin. Pada tahap ini, organ-organ tubuh tersebut berkembang dan berfungsi. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama antara lain dari gizi ibu. Terus setelah itu ada dari usia ibu. Yang selanjutnya ada kesehatan ibu. Ada pula lingkungan sekitar. Ada pula yang terakhir faktor genetik dari seorang ibu tersebut. Ada pula proses perkembangan prenatal dalam perspektif Islam. Meskipun Islam tidak secara eksplisit atau tidak secara detail membagi periode perkembangan prenatal, seperti dalam ilmu kedokteran modern atau yang tradisional, namun terdapat beberapa ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang memberikan gambaran tentang tahap-tahap perkembangan manusia sejak konsepsi hingga kelahiran. Ada pula beberapa poin penting yang dapat disyariatkan dalam ajaran Islam mengenai perkembangan prenatal. Yang pertama ada penciptaan ruh, yaitu Islam mengajarkan bahwa setiap manusia telah diberikan ruh sejak awal penciptaannya. Ruh ini ditiupkan ke dalam janin pada tahap tertentu. Yang kedua ada perkembangan dalam rahim. Di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam beberapa tahap di dalam rahim. Yang ketiga yaitu pentingnya perawatan ibu hamil. Islam sangat menekankan pentingnya merawat ibu hamil. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan ibu dan janin sejak dini.
Yang terakhir ada doa dan permohonan. Islam menganjurkan kepada orang tua untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang soleh dan soleha serta berbakti kepada orang tua. Ini saya akan menjelaskan tentang bahaya pada masa prenatal. Dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode zigot berlangsung pada awal pembuahan sampai akhir minggu kedua. Pada periode ini, zigot bisa saja tumbuh di tempat yang salah, yaitu pada jaringan tiroid yang kecil di dalam dinding uterin. Jika hal ini terjadi, zigot tidak mendapat makanan lalu mengalami kelaparan dan akan mati. Yang kedua, periode embrio berlangsung pada akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Pada periode ini, rentan mengalami keguguran bisa disebabkan oleh jatuh, kekurangan gizi, kurang vitamin, juga penyakit berat seperti diabetes, depresi, stres, dan kecemasan. Ketiga, periode janin berlangsung pada akhir bulan kedua sampai menjelang kelahiran. Pada periode ini, hal buruk yang bisa saja terjadi adalah keguguran, prematur, komplikasi pada saat melahirkan, dan juga perkembangan yang tidak teratur.